Halo, jadi namaku Bagas Zakwan dengan NIM 111241096. Di sini ada teman-temanku. Saya perkenalan. Hai, perkenalkan aku Nimatul Aprilia dengan NIM 124241013. Halo, namaku Prambudita Rafa Jaksana dengan NIM 164241091. Oke, jadi selain itu juga ada teman kita. Halo, perkenalkan nama aku Kamila Mutiara Gigit dengan NIM 151241211. Sama. Halo, nama aku Elvira Safira Tatian dengan NIM 183241140. Nah, jadi kita di sini lagi di Masjid Cengho. Oke, let's go. Audio Jungle. Jadi, kita kali ini berada di Masjid Cengho atau yang lengkapnya Masjid Muhammad Cengho di Pandaan, Pasuruan tepatnya. Nah, fun fact, Masjid Cengho ini sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada Masjid Cengho Pandaan dan ada Masjid Cengho Surabaya. Dan Masjid Cengho ini sendiri itu merupakan salah satu bentuk keunikan karena masjid ini itu merupakan akulturasi budaya antara Islam dengan Tionghoa. Yang dimana kita dapat melihat sendiri bahwa arsitektur daripada masjid ini itu merupakan arsitektur daripada akulturasi budaya-budaya tersebut. Sehingga bisa dilihat dari model tiangnya, model atapnya, model warna-warnanya itu menggambarkan bahwa masjid ini itu merupakan representasi budaya dari Tionghoa. Dan oleh karena itu, kita di sini dapat mempelajari dan melihat bahwa masjid itu bukan eksklusivisme untuk seorang muslim saja atau muslimah. Namun, masjid itu sendiri bisa berkolaborasi atau berakulturasi dengan budaya-budaya lainnya. Sehingga kita menciptakan sebuah kolaborasi budaya yang dapat menimbulkan adanya toleransi. Yang dimana masjid ini merupakan arsitektur daripada orang-orang Tionghoa, namun digunakan untuk beribadah oleh orang-orang muslim. Dan fun fact juga, masjid ini masih aktif sampai sekarang. Jadi, ini bukan hanya sekedar tempat wisata ataupun bukan hanya sekedar objek-objek yang dapat dikunjungi oleh orang-orang setempat sini. Namun masjid ini juga menjadi sebuah tempat fungsional yang dimana sampai saat ini itu masih digunakan sebagai tempat ibadah untuk para muslim yang tinggal di daerah sini. Nama dari Masjid Cengho ini diambil dari nama Laksamana Cengho, seorang penjelajah dan laksamana asal Tiongkok yang terkenal pada abad ke-15. Nah, Laksamana Cengho ini terkenal bukan dikarenakan hanya karena ia adalah seorang penjelajah laut. Namun, ia juga terkenal dikarenakan perannya dalam menyebarluaskan Islam di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, masjid ini ingin mengingat pada sejarah penyebaran Islam yang dibawakan oleh para pelaut dari Tiongkok, serta menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dapat diterima oleh semua kalangan, termasuk dari etnis. Fakta menarik dari Masjid Cengho itu yang pertama adalah terdapat 5 masjid Cengho yang berlokasikan di Jawa Timur. Yang pertama di Surabaya, Malang, Jember, Pandaan, dan juga Banyuwangi. Lalu fakta menarik yang kedua adalah tentang akan nuansa khas Cina. Nah, jika dilihat terdapat perpaduan arsitektur dan bangunan Cina yang kental di bangunan ini. Struktur bangunannya memadukan 13 budaya yang berbeda, yakni Cina, Timur Tengah, dan juga Jawa. Nah, fakta menarik yang ketiga yaitu dekat-dekat masjid dan juga pasar. Kawasan masjid ini berdekatan dengan dekat pasar yang menjual makanan, pakaian, pernak-pernik, dan juga souvenir. Selain pasar, terdapat juga rumah yang terletak di samping pintu gerbang masjid dan pintu paling besar. Hikmah akulturasi dari Masjid Cengho ini antara lain yaitu pertama, toleransi dan harmoni. Akulturasi ini menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Ini memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pengayaan budaya. Perpaduan unsur budaya Tionghoa dan Islam menciptakan karya arsitektur yang unik dan kaya makna. Hal ini memperkaya khazanah budaya bangsa.
ketiga adalah identitas lokal yang kuat. Masjid-masjid hasil akulturasi ini menjadi ikon lokal yang mencerminkan sejarah dan keberagaman masyarakat. Yang keempat, akomodasi kebutuhan umat. Desain masjid yang mengakomodasi unsur budaya Tionghoa membuat umat Islam Tionghoa merasa lebih nyaman untuk beribadah. Yang kelima, menjadi simbol persatuan. Masjid-masjid ini menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa, di mana perbedaan budaya dapat menyatu dalam satu kesatuan yang harmoni. Dan yang terakhir, adanya daya tarik wisata. Keunikan arsitektur masjid-masjid ini menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Ayo, jalan. Jalan.